Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini Anak Belajar dari Rumah, ini tips praktisi homeschooling. Siaran pagi ini bisa disimak di 100 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Bagi yang di Jakarta bisa mendengarkan di 89,2 Power FM dan juga streaming di website kami kbr.id. Karena siaran ini adalah rekaman, maka kami tidak akan membuka telepon dan pesan singkat interaktif dari pendengar. Saudara, pekan ini para siswa masih belajar dari rumah sejak aturan ini mulai diberlakukan pekan lalu. Kebijakan belajar dari rumah ini menyusul terus naiknya angka kasus penyebaran virus corona penyebab COVID-19. Kebijakan ini tentunya membawa dampak terhadap rutinitas dan suasana belajar mengajar. Karena berlaku tiba-tiba banyak persoalan yang muncul di lapangan. Pagi ini kita akan berbincang dengan dua praktisi homeschooling atau sekolah rumah dan bagaimana mereka melihat penerapan proses belajar dari rumah ini, apa masukan mereka bagi orang tua. Kita akan mendengarkan perbincangan reporter KBR Fitri Anggreni dengan dua praktisi homeschooling, ada Aar Sumardiono, pendiri Rumah Inspirasi, dan Andi Muhyiddin, anggota Klub Oase. Sebelum kita mendengarkan perbincangan reporter KBR Fitri Anggreni dengan Aar Sumardiono, pendiri Rumah Inspirasi dan praktisi homeschooling, kita simak dulu cerita Ibu Prilly dan Ibu Santi menemani anak-anak mereka belajar dari rumah sekaligus melakukan kerja dari rumah. Sekolahnya yang satu TKB, yang anak nomor 3, anak nomor 2 itu kelas 2 SD, anak nomor 1 itu kelas 4 SD. Di sekolah yang sama sih. Pengalaman saya mengajarkan anak-anak di rumah selama 1 minggu ini memang tidak full ya. Karena beberapa hari sebelumnya saya masuk, tapi kemarin Rabu, Kamis, Jumat itu saya di rumah dan nemenin anak-anak belajar. Luar biasa memang sih ngajarin mereka itu karena 3 anak yang harus saya ajarin dan semuanya minta diperhatiin. Jadi lumayan membingungkan sih sebenarnya. Iya, saya kerja dari rumah juga, ditanya-tanya by WA dan email, terus mesti anak-anak, mama ini gimana, seperti itu. Riweuh pokoknya deh, sangat merepotkan dan ternyata anak-anak di sekolah itu lebih, mereka bisa belajar dengan baik juga di sekolah daripada di rumah kalau menurut saya sih. Kalau untuk jadwal belajar sih dari sekolah sudah ditentukan, sudah dikasih jam-jamnya juga, jam sekian sampai jam sekian pelajaran apa, jam sekian sampai pelajaran apa sesuai dengan jadwal dari sekolah dikasih dan kita seharusnya ngajarin itu sesuai dengan jadwal, tapi gurunya ngasih ini pelajaran itu ditunggu sampai jam 9 malam sih. Kita juga pakai yang e-learning itu loh, jadi dikasih juga belajar online dari sekolah. Karena saya punya fasilitasnya hanya handphone, ya handphonenya gantian dengan anak-anak. Sambil sebelumnya saya suruh baca dulu bukunya dari halaman sekian sampai halaman sekian. Habis itu baru saya kasih handphone untuk belajar e-learning itu yang dari tugas dari sekolahnya. Kalau efektif apa tidaknya sih, kalau di rumah sih tidak efektif karena saya juga kurang menguasai pelajarannya juga kan ya. Dan menerangkannya juga tidak sesuai dengan apa yang guru terangkan. Jadi ya kalau memangnya saya kurang bisa menjawabnya, saya lihatnya juga dari Google juga sih. Tapi untuk saat ini sih ya itu yang lebih efektif ya seperti itu. Sebenarnya sih kalau dari sekolah sih sudah jelas ya apanya sih itu namanya kisi-kisinya dikasih, terus pelajarannya dari buku tematiknya juga dari halaman berapa hari ini dari halaman sekian sampai sekian sudah dikasih. Ya tinggal karena kitanya juga tidak terlalu memahami pelajaran sekarang itu sih yang jadi masalah. Nah, orang tuanya harus belajar sebelum kasih ke anak, harusnya kita belajar duluan gitu. Setelah itu baru kita ngajarin ke anak, harusnya kayak gitu. Kalau untuk saya sih, saya senang-senang aja ya bisa nemenin anaknya di rumah. Cuma kayaknya kalau dari anaknya, mereka lebih senang di sekolah. Dengan alasan sih katanya ibunya terlalu dibanding gurunya ya, lebih cerewet, lebih banyak mengatur. Dan mungkin karena merasa di rumah, jadi mereka sebetulnya lebih slow, lebih santai. Tapi ibunya karena memang ada deadline dari sekolah kan mengerjakan soal, ada jamnya, harus dikerjakan selama 2 jam. Ini 50 soal selama 2 jam ya. Karena di rumah, mereka ngerjain santai gitu. Sedangkan bundanya kan tetap harus dari deadline dari sekolah. Jadi udah dikerjakan belum? Udah selesai belum? Bundanya terus itu. Jadi mereka menganggap ibunya terlalu cerewet. Karena kebetulan kan anak saya kelas 6.
Jadi persiapan untuk UN dari kemarin kan udah TO, tryout dan jadi mereka sekarang lagi ini sering dikasih soal latihan. Jadi soal latihannya itu sesuai dengan UN, dengan 50 soal satu mata pelajaran dengan selama 2 jam. Jadi dari guru mereka patokannya ke sana. Dan itu udah biasa sih di sekolah memang segitu ininya deadline waktunya. Dari sekolah kan nggak cuma soal juga, biasanya kan jam 8 pagi itu bangun absen, terus mereka ada foto juga kan, kita harus foto, ada sholat duha, hafalan surat, terus kebetulan sekolah anak saya kan sekolah Islam, terus nanti baru mengerjakan soalnya itu dalam sehari itu 2 mata pelajaran. Awal-awal sih kemarin sempat dalam sehari itu ada tiga mata pelajaran. Tapi ada beberapa orang tua yang komplain karena terlalu banyak, akhirnya dikurangi jadi sehari itu hanya dua mata pelajaran dan itu harus disubmit, ditunggu jam 8 malam harus dikumpulkan. Di luar dari itu sih paling saya juga karena dia persiapan untuk UN ngasih soal-soal aja sih, soal-soal latihan. Cuma tetap kayaknya beda ya komunikasi antar di rumah untuk hanya cuma mengerjakan soal atau komunikasi di sekolah kan mereka bisa komunikasi sama gurunya, tanya jawab. Itu kayaknya lebih efektif ya. Kalau di rumah kayak gini kan kurang efektif, apalagi kadang-kadang komunikasinya lewat WA gitu kan, itu kayaknya kurang jelas ya. Apalagi kalau di rumah mereka kan bisa nyambi ya, walaupun mengerjakan tugas kadang-kadang masih suka mainan handphone atau lihat TV gitu atau dengar-dengar lagu, jadi tetap nggak fokus sih. Kalau di sekolah kan lebih fokus ya, jadi memang mengerjakan soal ya soal gitu, jadi mereka nggak kemana-mana. Mas Aar, terkait belajar di rumah ini ada yang menyebut cara belajar jadi tidak efektif karena tidak interaktif dan membebani, terutama membebani orang tua. Sebenarnya menurut Mas Aar, apa yang harus orang tua ketahui saat anaknya harus belajar di rumah dalam kondisi pandemi saat ini? Betul sekali Mbak Fitri, bahwa proses belajar yang saat ini sedang terjadi ini adalah sebuah proses yang sangat berat sekali bagi orang tua. Bahkan di dalam konteks homeschooling itu ada sebuah metode yang disebut school at home atau sekolah di rumah, tetapi modelnya sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Jadi tidak hanya sekedar memindahkan materi dan proses persekolahan ke rumah, karena konteks rumah itu betul-betul berbeda dengan sekolah. Jadi ini yang menjadi titik awal permasalahan dari kondisi ini. Karena memang sebetulnya kan ini kondisi yang emergensi ya, yang kemudian semua sebetulnya tidak siap. Sekolah tidak siap, orang tua juga tidak siap. Jadi ada beberapa hal yang penting yang perlu dan bisa dilakukan. Yang pertama adalah mengelola kembali ekspektasi terhadap proses-proses yang terjadi. Jadi kalau ekspektasinya adalah materi belajar seperti sekolah biasa, maka itu akan sangat sulit sekali gitunya. Jadi akan sulit sekali kalau kita mengharapkan kondisi seperti sekolah gitu ya. Ini yang perlu disadari bersama, baik oleh sekolah maupun oleh orang tua di rumah. Kemudian yang kedua, proses yang penting juga adalah bahwa kalau disebut dengan belajar, kita harus memperluas maknanya. Jadi bukan hanya belajar dalam pengertian mata pelajaran, tetapi juga hal-hal yang lebih luas. Misalkan begini, UNESCO itu menyebutkan bahwa yang disebut belajar itu memiliki 4 aspek, yaitu learn to be, belajar tentang diri, learn to know, belajar untuk memahami, dan learn to do serta learn to live together. Materi pelajaran ini kan hanya sampai di titik learn to know, sehingga kita bisa eksplorasi hal-hal yang lain di dalam pembelajaran. Itu sebetulnya yang krusial di dalam proses pendidikan yang ada di rumah, seperti yang dalam kondisi saat ini. Tapi soal ekspektasi dan apa yang terjadi di lapangan, kayaknya sekolah hanya memindahkan tempat belajar anak di rumah, tapi dengan kemudian jadwal yang mereka keluarkan sendiri, kemudian dengan pelajaran yang mungkin malah tambah lebih banyak begitu. Kemudian persoalan di orang tua adalah mereka juga harus bekerja, lalu mendampingi anak, dan juga apalagi kalau anaknya lebih dari satu begitu, sehingga minta perhatian pada saat yang bersamaan. Kalau seperti itu Mas Aar, kira-kira
apa yang bisa dilakukan orang tua untuk bisa memanage waktu antara untuk mendampingi anak dan juga tetap harus bekerja saat bersama-sama ini, Mas? Ya, ini butuh kerjasama bersama gitu ya. Jadi bolanya memang ini bebannya menjadi besar sekali di orang tua, dan secara konsep maupun secara praktis di lapangan memang tidak memungkinkan. Ini yang perlu disadari bersama. Oleh karena itu saya sudah mendapatkan informasi dari Pak Iwan Syahril, staf ahli Kemdikbud, bahwa sebetulnya target penting di dalam masa adaptasi masa krusial perpindahan dari sekolah ke rumah ini adalah bukan mengejar kurikulum. Jadi ini yang penting disadari oleh sekolah. Ya, jadi sekolah bisa mengeksplorasi pembelajaran yang relevan dengan situasi dan kondisi saat ini. Ya, ini pernyataan dari Pak Iwan Syahril, staf ahli Kemdikbud yang kebetulan saya dapatkan di grup gitu ya, bahwa ekspektasinya harus diturunkan dulu, dan menurunkan ekspektasi itu bolanya bukan ada di orang tua, tetapi ada di sekolah dan di pemerintah sebagai pengambil kebijakan ini. Nah, begitu ekspektasinya diturunkan, baru kita bisa mengelola lebih baik, Mbak. Karena kalau ekspektasinya seperti ini, nggak akan mungkin, seberapapun usahanya, tips apapun nggak akan bisa berjalan di lapangan. Karena masing-masing, ya, orang tua dengan kesibukannya masing-masing, orang tua juga sebetulnya bukan guru kan, orang tua hanya paling jauh menjadi fasilitator di dalam proses-proses yang dijalani oleh anaknya. Sementara anaknya kalau kemudian dibebani hanya tugas-tugas saja, kemudian ekspektasinya sama seperti kalau kondisi normal di sekolah, juga nggak akan mungkin untuk mereka lakukan di rumah. Yang terjadi justru pasti chaos di lapangan. Iya, jadi Mas, berarti poinnya ada di ekspektasi dari yang dibuat oleh sekolah dan juga pemerintah dalam hal ini terhadap output yang diinginkan dari anak-anak, begitu ya Mas ya. Nah, kalau ini diturunkan, maka bisa menyesuaikan proses belajar mengajar tadi. Betul. Ya, sehingga kemudian nanti orang tua bisa masuk pada hal yang lebih substansi. Jadi pertama begini, poin ketika orang tua menemani anaknya proses belajar, hal yang paling krusial adalah orang tua mampu menjaga kesehatan mentalnya. Ini kelihatannya sederhana, tetapi ini sangat basic karena pola komunikasi yang ada di rumah itu kan sangat informal, sangat cair. Sehingga kondisi mental orang tua itu akan sangat berpengaruh pada suasana dan interaksi yang ada di rumah. Jadi kalau orang tuanya bisa lebih tenang, maka kemudian prosesnya bisa lebih terkelola. Tapi kalau kemudian orang tuanya merasa terbebani, kusut dan sebagainya, ini akan menjadi sebuah spiral negatif. Kemudian ketika ekspektasinya sudah diturunkan, maka anak-anak kemudian orang tua bisa memikirkan hal-hal yang lebih sederhana, tetapi substansi di dalam proses kegiatan bersama anak-anak. Misalkan begini, ini adalah kesempatan momen untuk bonding. Momen untuk memperbaiki kembali hubungan antara orang tua dengan anak, sehingga fokus pada perbaikan komunikasi itu menjadi sebuah kesempatan yang besar sebenarnya dalam momen-momen seperti ini. Jadi bukan di titik konten materi belajarnya. Nah, kemudian hal lain yang bisa dilakukan juga adalah project based learning. Jadi bukan per mata pelajaran. Project based learning itu sederhana, misalkan kegiatan memasak. Ya, memasak itu untuk anak-anak misalkan di usia SD gitu ya, SD ke bawah gitu. Itu bisa menjadi kegiatan yang sangat bisa dinikmati bersama baik oleh orang tua maupun anak, dan pada saat bersamaan itu menjadi pembelajaran yang luar biasa sebenarnya. Mulai dari pengambilan keputusan, decision making, ketika menentukan mana menu yang masuk akal untuk dimasak dengan kondisi yang ada saat ini. Kemudian misalkan belajar matematika, menghitung resep kan, mau memasak berapa setengah, mau sekali, mau 2 kali resep dan sebagainya. Dan pasti juga berkaitan dengan keterampilan praktis berkaitan dengan proses memasaknya itu sendiri. Nah, di anak-anak yang besar, proyek-proyek yang lebih bersifat pengembangan diri, misalkan anak-anak belajar untuk melakukan proyek yang digital, ya. Belajar bikin vlog, ya, atau kemudian bikin podcast, bikin komik, sketch, atau kemudian kesempatan belajar keterampilan yang lain, misalkan mau belajar coding, animasi, dan sebagainya. Ini yang semestinya didorong oleh sekolah dan pengambil kebijakan, dan ketika prosesnya didorong seperti ini, anak-anak bisa
melakukan prosesnya lebih mandiri, sehingga peran orang tua hanya mendampingi dan menemani proses anak-anak. Salah satu persoalan yang dihadapi orang tua yang saya wawancarai adalah kesulitan mereka untuk memahami, mendampingi anak ketika harus belajar karena mereka sendiri tidak paham sebenarnya mata pelajaran yang harus dikerjakan oleh anak, begitu ya? Betul. Ya, jadi memang kembali lagi ketika isunya adalah konten pembelajaran yang akademis, itu memang bukan domain orang tua. Orang tua pasti akan kesulitan dan pasti akan tidak mampu, karena itu adalah domain keahlian guru. Guru pun kan sebenarnya hanya memiliki keahlian di bidang mata studi yang dia ampu saja, yang dia pegang saja. Dan anak-anak belajar bermacam-macam mata pelajaran dengan banyak guru. Jadi kalau itu kemudian digeser semuanya ke rumah, digeser ke orang tua, itu jelas sebuah ekspektasi yang tidak masuk akal. Sehingga ya proses-prosesnya memang harus didorong anak-anak melakukan proses yang mandiri. Dan kalau anak-anak mau didorong proses belajar yang mandiri, berarti ekspektasinya juga harus masuk akal sesuai dengan konteks dan kondisi anak. Jadi tidak bisa peran guru itu digeser ke orang tua, nggak bisa. Tadi saya tertarik ketika Mas Aar membahas soal mental orang tua dulu yang harus dibenahi agar proses anak ketika belajar di rumah bisa berjalan dengan lancar. Itu bagaimana Mas cara menyiapkan atau menguatkan mental orang tua itu, apa yang bisa dilakukan oleh para orang tua? Ya, pertama berkaitan dengan mindset ini, orang tua ini kita sedang dalam kondisi yang sangat darurat, sehingga pertama orang tua perlu menyadari betul bahwa ini nggak bisa diapa-apain. Ya, ketika kesadaran kita mengatakan bahwa ini tidak bisa diapa-apain dan kita beranjak dari denial bahwa nggak mungkin, nggak mau dan sebagainya, dan kemudian menerima, masuk ke level acceptance, menerima bahwa ini kondisi yang dihadapi, maka kemudian kita bisa mempunyai pilihan orang tua. Apakah melakukan dengan bersungut-sungut atau melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Jadi kesadaran ini yang kemudian akan mengubah banyak hal. Jadi kalau mindsetnya digeser, ini kondisi yang tidak terelakkan dan mau tidak mau aku harus bersama dengan anak-anak, dan kemudian apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah berarti Tuhan sedang memberikan kesempatan kita untuk bersama-sama. Ya, jadi hal-hal semacam ini yang perlu di-exercise oleh orang tua. Dan dalam kondisi yang semuanya sedang susah saat ini, ada proses-proses sederhana yang bisa dilakukan oleh orang tua, misalkan membuat jurnal syukur. Nah, ini sebetulnya bukan hanya untuk orang tua. Ini juga bisa menjadi proyek bersama anak-anak. Setiap hari, setiap pagi bikin jurnal syukur. Apa sih yang disyukuri hari ini? Hal ini kelihatannya sederhana, tetapi akan membantu kita untuk melihat secara positif pada keseharian kita, pada kondisi yang memang sedang sangat tidak nyaman untuk semuanya. Jadi itu bentuk-bentuk exercise sederhana yang kemudian bisa membantu orang tua maupun anak-anak untuk melihat, ini kondisi yang sedang susah semua, bagaimana kita tetap tidak kalah dengan kondisi yang ada. Baik Mas. Nah, salah satu juga yang bisa membuat kerjasama antara orang tua dan anak bisa berjalan adalah mereka duduk bareng dan mendiskusikan kesepakatan selama anak belajar di rumah apa saja yang perlu dan harus dan tidak boleh atau mungkin dihindari untuk dilakukan. Apakah memang seperti itu, Mas? Betul sekali. Ya, jadi sekali lagi kuncinya adalah sekolah memberikan kebijakan, meyakinkan pada orang tua semuanya baik-baik saja. Karena orang tua pada dasarnya sering khawatir anaknya ketinggalan pelajaran, anaknya nanti tidak naik kelas, gimana masa depannya dan sebagainya. Penting bagi pengambil kebijakan dan sekolah untuk meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Kita sedang sama-sama berjuang, maka kemudian bolanya digeser bagaimana menjadikan hari-hari menjadi lebih produktif di keluarga. Nah, supaya hari-hari menjadi produktif dan lebih terkelola, maka orang tua perlu duduk bersama dengan anak-anak untuk membicarakan ini mau ngapain. Kita kondisinya sedang seperti ini dan kita berharap hari kita bisa kita lewati dengan sama-sama enak gitu ya. Nah, dari proses kesepakatan bersama dengan anak itu yang kemudian akan membantu memuluskan keseharian. Ya, jadi apa sih target harian gitu. Kalau di dalam keluarga kami biasanya punya kesepakatan hari ini kamu mau melakukan kegiatan apa saja pada anak-anak. Jadi 3 atau 4 kegiatan
Dan kemudian kami menggunakan sistem menu. Sistem menu itu artinya fokusnya pada kesepakatannya, pada targetnya, tetapi urutan jenis kegiatannya diserahkan pada anak-anak. Jadi misalkan ada 4 tadi kan, A, B, C, D, anak-anak boleh A dulu, habis itu D, habis itu C, habis itu baru B, atau yang lainnya. Yang penting hari itu targetnya tercapai. Gitu. Jadi ini memberikan fleksibilitas pada anak-anak untuk mengelola dirinya. Nah, anak-anak kan juga bisa dibilang yang biasa bersekolah itu ya, yang dititipkan di sekolah itu kan merupakan hal baru bagi mereka untuk mengalami belajar di rumah ini, Mas. Nah, bagaimana juga untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa situasinya seperti ini dan mereka harus bisa menyesuaikan diri? Ya, untuk orang tua perlu menjelaskan secara terbuka tentang kondisi. Jadi ini kondisi yang memang darurat. Jadi pertama memang tadi saya sampaikan orang tua perlu teguh dan jernih secara mental karena ini semua lagi susah dan pemimpin di rumahnya adalah orang tua, maka orang tua perlu menjadi sosok yang bisa jernih, jelas sekaligus meneguhkan bagi anak-anak. Nah, kemudian mengobrol bahwa apa yang sedang terjadi dan kemudian masalah social distancing, masalah kondisi corona ini dan sebagainya yang menjadi pembelajaran bahwa memang kita sedang menghadapi kondisi yang tidak wajar. Ini seperti kondisi perang. Kalau mau bercerita bersama anak-anak ya, yang kemudian kondisi yang tidak enak, maka kita cari cara untuk kemudian survive. Jadi proses-proses edukasi ini perlu menjadi fondasi yang baik bersama dengan anak-anak. Karena dari obrolan-obrolan yang santai di tempat tidur, di meja makan dan sebagainya, sampai anak-anak dapat poinnya bahwa ya memang semua lagi susah, semua harus menahan diri dan sebagainya. Maka kemudian semua berpartisipasi menjadi bagian dari tim untuk membuat hari-hari bisa dilewati dengan baik. Baik, di Rumah Inspirasi sendiri, Mas, apakah ada orang tua yang anaknya belajar di rumah kemudian bertanya soal persoalan yang mereka hadapi saat ini begitu? Ya, karena kami menjalani homeschooling, proses-prosesnya kan sebetulnya sudah berjalan lebih awal, sehingga kami hanya tinggal meneruskan saja prosesnya. Memang fleksibilitasnya lebih rendah karena biasanya kita proyeknya keluar, ada field trip, ada kegiatan komunitas, tapi kemudian menjadi tidak bisa. Maka kemudian prosesnya menjadi lebih banyak online, proyek-proyek sederhana di rumah, itu yang kemudian adaptasi yang dilakukan oleh para praktisi homeschooling. Tetapi sekali lagi proses ini tidak bisa berlangsung tiba-tiba. Di dalam keluarga homeschooling pun ada proses adaptasi yang cukup lama sampai mereka menemukan pola. Jadi betul-betul tidak memindahkan sekolah ke rumah. Karena itu sangat sulit sekali untuk dijalankan. Mas Aar mungkin punya tips untuk para guru, orang tua dan juga mungkin untuk anaknya, mungkin kan tidak bisa dalam waktu baru seminggu kemarin lalu ini mungkin akan seminggu ke depan belajar di rumah. Nah, dengan kondisi yang ada saat ini, dengan masih menggunakan sistem pembelajaran yang hanya memindahkan sekolah ke rumah, itu apa yang mungkin dilakukan untuk semua pihak agar suasana belajar tetap terjaga, anak-anak tetap nyaman dan orang tua pun tidak stres menghadapi anak mereka? Hal yang penting seluruh pihak, baik sekolah, pemerintah, pengambil kebijakan pendidikan maupun orang tua perlu sadar bahwa ini kondisi khusus, kondisi darurat. Dan ketika dalam kondisi emergensi seperti saat ini, maka fokus kita hanya satu sebenarnya. Fokus kita adalah kesehatan, keselamatan. Sehingga hal-hal yang lain sebetulnya bisa ditunda. Apalagi kalau hal-hal yang tidak penting gitu ya, yang sifatnya administratif dan sebagainya, maka penting sekali pertama adalah pengambil kebijakan untuk terus mengedukasi sekolah-sekolah supaya nggak hanya memindahkan tugas-tugas sekolah ke rumah. Karena itu kalau itu dilakukan, itu bisa menjadi solusi yang sangat fundamental untuk meringankan beban orang tua dan beban anak-anak di rumah. Ya, itu yang pertama yang perlu dilakukan oleh para pengambil kebijakan. Kemudian yang kedua adalah komunikasi intensif antara orang tua bersama dengan sekolah untuk mengelola ekspektasinya, termasuk keluhan-keluhan yang terjadi di lapangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Seberapa ini memungkinkan untuk dilakukan?
itu perlu menjadi komunikasi bersama antara sekolah dan rumah. Guru tidak semestinya memang memindahkan materi belajar ke rumah, ya. Tapi sebaliknya juga orang tua juga tidak bisa hanya berkeluh kesah saja, kan tidak mungkin. Kita perlu sama-sama mencari titik temu yang dapat gitu ya untuk kondisi saat ini, ya, kondisi yang memang darurat dan terjadinya kita nggak tahu sampai kapan. Karena kan kemarin ekspektasinya 2 minggu, tetapi ketika BNPB mengatakan bahwa kondisi ini akan menjadi lebih panjang, kemungkinan yang terjadi sekolah di rumah ini akan diperpanjang lebih lama lagi. Dan itu artinya kita harus mencari sebuah pola yang lebih fleksibel, pola-pola yang membuat kita survive. Gitu. Jadi orang tua perlu secara mental bahwa oke, kita kembali substansi. Yang penting apa? Yang penting pertama adalah hidup, itu dulu. Yang penting hidup, ini basicnya. Kemudian yang kedua adalah bisa menjalani hari-hari dengan baik. Baru setelah itu kita bicara meningkatkan kapasitas anak. Kapasitas anak, kalau saya akan kembali lagi pada basic. Basicnya itu apa? Anak-anak bisa menjalani keseharian dengan baik. Itu proses pembelajaran, self-management yang luar biasa yang akan kepakai untuk hidupnya anak-anak. Ya, mulai anak-anak belajar, oke, kita bikin kesepakatan. Anak-anak belajar bikin rencana, aku hari ini mau ngapain saja. Itu menjadi kesepakatan bersama orang tua. Aku hari ini mau kegiatanku ini, dan ini. Dituliskan. Kemudian anak-anak belajar mengeksekusi rencananya. Kemudian malam-malam sambil tiduran ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Kemudian bagaimana hari ini gitu ya, apa yang sudah terjadi. Maka itu bisa menjadi sebuah siklus baru bagi keluarga yang bisa bukan hanya membangun hubungan bersama dengan keluarga, tetapi juga membantu anak-anak belajar self-management, mengelola dirinya sendiri. Ya. Jadi itu kurang lebih proses-proses penting di dalam masa-masa yang krisis seperti saat ini. Kemudian carilah ide-ide sederhana yang di rumah. Main tebak-tebakan itu adalah belajar kreativitas. Anak-anak belajar kreativitas bahasa dan sebagainya. Kemudian nonton film bukan hanya nonton, tetapi menjadi tontonan bersama keluarga, diobrolkan, didiskusikan. Jadi hal-hal yang kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya membuat keseharian berlangsung dengan baik, dan pada saat bersamaan ada komunikasi dan interaksi bersama dengan anggota keluarga yang lain. Demikian perbincangan reporter KBR dengan Aar Sumardiono, pendiri Rumah Inspirasi dan praktisi homeschooling. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik KBR, masih bersama saya Don Brady, dan Anda mendengarkan perbincangan pagi ini dengan tema anak belajar dari rumah, ini tips praktisi homeschooling. Kali ini reporter KBR Fitri Anggreni berbincang dengan praktisi homeschooling Andi Muhyiddin yang akrab dipanggil Dio, anggota klub Oase. Kami ingatkan kembali kalau Ruang Publik kali ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Mas Dio, selama pandemi COVID-19 ini kan anak-anak diimbau belajar di rumah ya. Nah, Klub Oase membagikan inspirasi kegiatan belajar di rumah yang sedang berlangsung saat ini. Secara garis besar, apa hal-hal yang seharusnya diketahui orang tua, anak, dan guru ketika terjadi perubahan tempat belajar seperti yang terjadi saat ini? Oke, kalau menurut kami ya sebagai praktisi homeschooling ya, karena memang anak-anak kami nggak sekolah gitu, ini sih dari awal yang paling penting adalah tahu dan memahami sebenarnya minat anak tuh apa gitu. Kalau kami seperti itu Mbak, mungkin beda dengan anak-anak sekolah gitu ya. Karena kan kami lebih fokus bagaimana memfasilitasi, menemani anak-anak untuk menekuni minatnya gitu. Mungkin agak berbeda soalnya kalau cerita teman-teman saya yang anak-anaknya sekolah, kemudian sekarang di rumah, mereka kan benar-benar memindahkan sekolah ke rumah gitu ya, dengan jadwal yang ya hampir sama gitu, dengan ada bahkan yang bilang lebih sibuk daripada sekolah ketika sekarang di rumah gitu ya. Nah itu yang kalau buat kami sih itu sangat berbeda konsep belajarnya gitu. Jadi anak-anak kami sejauh ini sih tetap senang menjalankan kesehariannya di rumah gitu loh Mbak. Jadi sebenarnya yang dilakukan saat ini kan hanya memindahkan sekolah ke rumah begitu ya Mas ya. Sebenarnya kalau dari pandangan teman-teman praktisi homeschooling sendiri, sistem yang hanya memindahkan ini seperti apa Mas?
Yang kami lihat kalau memindahkan itu, jadi mereka tuh rata-rata bikin jadwal gitu ya. Jadi kayak eh, apa namanya, rundown gitu, kayak rundown workshop kita orang-orang dewasa gitu. Ada jam-jamnya gitu, mindahkan ke rumah jam segini sampai jam segini belajar matematika, habis itu bahasa Indonesia, terus belajar gitu. Pengalaman kami di awal-awal ketika kami menerapkan homeschooling, kami sempat bikin jadwal dan kami stres sendiri gitu. Kami stres sendiri gitu ya, terutama istri saya ya. Saya sih mungkin agak lebih nyaman, nggak terlalu stres ya karena saya kerja gitu. Istri saya stres dan anak juga stres gitu. Dan itu menurut kami nggak efektif. Soalnya biar bagaimanapun di rumah berbeda ya dengan di sekolah gitu ya. Akhirnya kami mengubah tuh sistemnya. Sistemnya sekarang sistem output dan kami membuat daily tracker. Jadi kami mendorong memang anak-anak kami untuk menjadi pembelajar mandiri gitu. Tetap ada jadwal gitu ya, tetapi berdasarkan kesepakatan kesepakatan anak, misalnya minatnya mau apa gitu ya, kami menyesuaikan jadwalnya. Ketika anak-anak kami sudah menyusun, disepakati, tinggal mereka mengatur sendiri output yang harus mereka kerjakan seperti apa gitu. Jadi anak-anak saya itu akhirnya sekarang dia ngerjain pagi-pagi tuh, ngerjain kewajiban yang dia sepakati gitu pagi-pagi, habis itu mereka boleh main game gitu, dan itu mereka manage sendiri gitu. Iya, jadi sepertinya soal kesepakatan antara orang tua dan anak ini yang tidak terjadi ketika anak yang biasa sekolah itu harus belajar di rumah. Jadi orang tua malah jadi keteteran dengan jadwal yang sebenarnya sekolah buatkan begitu, Mas. Itu yang sempat saya tanyakan ke beberapa teman yang saya wawancarai. Jadi orang tua pertama harus kerja di rumah. Dia juga kemudian harus menemani anaknya dengan jadwal yang dibuatkan sekolah. Nah, kadang ada yang anaknya 3 punya jadwal yang padatnya sama. Kalau kondisinya seperti itu, apakah ada semacam tips atau ya mungkin masukan yang mungkin Mas Dio bisa berikan untuk orang tua yang merasa keteteran mengurusi 3 anaknya di rumah sambil bekerja juga dengan kondisi saat ini? Satu sisi sih sebenarnya saya bisa memahami ya kalau misalnya akhirnya orang tua juga mempush karena memang mungkin dari pihak sekolah juga menuntut bahwa murid-muridnya yang sekarang sekolah di rumah harus mengerjakan ini itu, belajar ini itu. Jadi akhirnya orang tua juga terpaksa gitu, mungkin terpaksa untuk mewajibkan anak-anaknya belajar sesuai jadwal yang diberikan sekolah. Tapi kalau menurut saya sih, kalau misalnya ada pilihan untuk orang tua yang anaknya tadinya sekolah dan sekarang di rumah, kalau mereka punya pilihan untuk nggak harus menjalankan jadwal seperti di sekolah, alangkah baiknya kalau menurut kami gitu ya, sebagai praktisi homeschooling, buat saja kegiatan-kegiatan belajar di rumah yang lebih mengasihkan. Misalnya belum lama ini kami di Klub Puasa juga membuat ibu-ibu dari Pramuka Siaga sudah membagi misalnya inspirasi kegiatan belajar di rumah apa aja gitu ya. Nggak apa-apa kalau memang tetap mau belajar akademis gitu ya. Ya banyak sebenarnya pelajaran online yang bisa diakses secara gratis dan anak, dan lumayan mengasihkan gitu. Kemudian mungkin bisa belajar bahasa dan belajar baca buku misalnya. Kayak sekarang anak-anak saya tuh yang paling bungsu itu jadi happy sekali, bahkan ketagihan belajar menulis di rumah gitu. Padahal simple banget, salah satu orang tua itu memberi kata kunci misalnya 3 kata, misalnya loncat, pasar, beruang, misalnya cuma 3 kata. Anak saya itu yang paling kecil udah buat kalimat dari itu. Jadi, dan ternyata itu justru dia kayak ketagihan, pengen lagi gitu. Jadi sebenarnya kuncinya belajar di rumah, anak harus happy gitu ya, harus happy. Jangan sampai justru stres, karena stres kan justru bahaya ya. Kondisi sekarang imunitasnya bisa turun gitu. Jadi yang senang-senang aja. Kemudian banyak kok inspirasi kegiatan belajar di rumah. Yang lain misalnya belajar peta dunia juga, anak saya senang. Terus olahraga di rumah,
Misalnya belajar mengetik juga ada, games juga sebenarnya banyak tuh, ada beberapa kayak Roblox, ada Minecraft gitu ya. Macam-macam sih yang bisa dilakukan di rumah gitu. Jadi kalau anak, saya pikir gini ya, kalau anak sudah asik gitu, asik belajar sesuai apa yang dia suka, apa yang dia minati gitu ya. Bahkan orang tua juga yang bekerja dari rumah juga bisa fokus dengan pekerjaannya. Beberapa sekolah itu kemudian menerapkan belajar online, Mas, kepada para siswanya. Nah, kan mungkin tidak semua orang tua paham juga bagaimana belajar online itu, dan anaknya juga, terutama yang masih SD, harus belajar online juga kebingungan begitu. Sebenarnya kalau cara belajar online yang efektif itu selama ini dari pengalaman Mas Dio sendiri seperti apa? Kalau pengalaman kami ya kurang lebih ini sudah masuk tahun ke-5 gitu. Memang anak itu distraksinya besar gitu. Kemungkinan distraksi terjadi karena mereka memang ya mungkin beda-beda ya tiap anak ya. Ada anak yang bisa fokus berjam-jam depan komputer atau mengerjakan sesuatu gitu. Ada yang baru kerjaan sebentar gitu ya. Kemudian udah pindah lagi kemana gitu. Menurut saya sih juga biarkan saja anak-anak itu memilih dulu sih, yang paling awal memilih dulu apa yang dia suka, sehingga kemudian ketika belajar online karena dia suka gitu ya, dia akan bisa lebih fokus dengan yang dia pelajari gitu ya. Saya itu nggak selalu memang yang mereka harus minati ya. Kadang sebenarnya juga ada intervensi dari kami orang tua gitu ya, untuk dalam tanda kutip mewajibkan anak-anak itu belajar online dengan karena kami merasa itu penting, bukan sekedar dia suka gitu ya. Kayak saya misalnya mewajibkan anak saya yang pertama gitu ya 14 tahun dan anak kedua yang usianya 13 tahun untuk setiap hari itu membuat review dari membaca berita. Membaca berita ada 2 situs berita yang saya rekomendasikan ke mereka gitu ya. Untuk setiap hari mereka bikin review. Tadinya mereka agak keberatan tuh, mukanya langsung manyun gitu, berubah manyun. Tapi lama-lama karena saya bilang kalian nggak sekolah tapi harus punya wawasan yang luas gitu, dan saya membebaskan mereka untuk mencari informasi apa aja dari 2 situs itu. Akhirnya kayak anak saya yang kedua itu menikmati sekali gitu tiap hari belajar, dan dia mencari tahu terutama tentang BTS gitu ya, grup band Korea gitu, K-pop gitu. Dia pokoknya update banget tuh tentang itu, dan sekarang akhirnya kemana-mana tuh, nggak cuma tentang bagaimana Korea menangani corona gitu, karena dia cinta banget sama Korea gitu ya. Kemudian dia ngetik itu juga keterampilannya, dia ngetik, dia mereview lagi terus ngirim ke email kami. Yang kedua, menurut saya belajar online itu jangan selalu dianggap belajar akademik gitu ya, belajar matematika, belajar pelajaran yang di sekolah gitu. Belajar online itu kan juga banyak sebenarnya bentuknya. Kayak anak saya yang paling bungsu baru-baru ini masak, bikin salmon mentai itu dari video yang dibuat kakaknya. Jadi kakaknya itu bersama teman-teman homeschooler itu bikin video gitu ya, itu diupload gitu ke Instagram. Anak saya yang paling bungsu itu umurnya 8 tahun. Kemudian nonton terus tertarik tuh, akhirnya dia bilang, saya mau dong bikin ini, saya mau bikin salmon mentai hari ini gitu. Jadi itu tadi sih, anak tuh harus happy sih kalau menurut saya, kata kuncinya. Saya nggak gitu membatasi sih, selama itu kontennya bukan pornografi, bukan terkait kekerasan, saya sih bebaskan aja mereka mengeksplor gitu sih Mbak. Jadi sebenarnya tidak hanya kesiapan guru yang dituntut ketika anak belajar di rumah, tetapi yang pasti juga kesiapan orang tua. Nah, seperti apa tuh Mas untuk mempersiapkan orang tua agar siap menerima dan membantu anaknya belajar di rumah? Mungkin kalau saya sih, ini mungkin jadi agak filosofi ya, kita balikin lagi sih sebenarnya, pendidikan itu apa sih gitu ya. Apakah orang tua itu menganggap pendidikan itu bahwa anak itu harus matematikanya dapat 8, bahasa Indonesianya dapat 9 gitu. Apakah seperti itu tujuan pendidikan gitu ya?
Kalau buat kami sih enggak gitu, Mbak. Dan buat kami belajar itu seperti tadi yang saya bilang, belajar itu nggak selalu berkaitan sama pelajaran terkait akademik ya, dia pelajaran di sekolah gitu. Bahwa anak saya pagi ini misalnya bergiliran gitu ya, dalam sebulan sekali, bergiliran membersihkan kotoran kucing gitu ya, itu bagian dari belajar. Anak saya memasak, itu bagian dari belajar gitu. Belajar itu buat kami bisa kapan saja dan di mana saja gitu. Jadi itu sih kalau menurut saya mungkin, tapi saya sangat mengerti sih ketika orang tua yang menitipkan anaknya selama ini di sekolah, kemudian tiba-tiba gitu anaknya semua di rumah gitu ya. Mungkin saya ngerti banget kalau tergagap-gagap gitu, ada yang bahkan stres gitu ya. Tapi intinya saran saya adalah santai aja, karena anak itu kan semua anak terlahir dengan bakat dan punya minat masing-masing gitu ya, bukan lembar kosong, bukan gelas kosong gitu ya. Biarkan aja dia akan mengeksplor sendiri. Beri mereka kesempatan untuk mencari, menekuni apa yang dia suka. Itu sih, Mbak. Karena pengalaman kami juga di awal-awal ketika anak pertama dan kedua dulu sekolah gitu ya, ketika homeschooling itu memang itu normal. Mereka itu sempat kayak, wah ini kebebasan gitu. Akhirnya mereka benar-benar dalam kayak 2 sampai 3 bulan di awal homeschooling itu mereka cuma mau main aja gitu. Ternyata itu memang ada teori unschooling ya namanya gitu. Jadi ada proses ke anak dari sekolah kemudian ke rumah, mungkin mereka menganggap ya bebas gitu ya. Akhirnya mau melepaskan itu kepenatan selama ini sehari-hari di sekolah, kejenuhan, dengan maunya main aja gitu. Untungnya kami waktu itu karena banyak baca juga, kami kemudian membiarkan saja seperti itu anak kami. Sampai pada titik ternyata benar bahwa titik tertentu anak itu juga akhirnya mulai bosan dan akhirnya mereka justru kreatif tuh untuk mengatasi kebosanannya. Jadi jangan juga terlalu khawatir melihat anak-anak bosan di rumah gitu ya. Biarkan dan kasih kesempatan mereka untuk mengatasi sendiri kebosanannya, karena buat kami mengatasi kebosanan juga sebuah keterampilan kalau buat kami gitu. Demikian Ruang Publik kali ini bersama praktisi homeschooling Andi Muhyiddin, anggota klub Oase, dan sebelumnya juga ada Aar Sumardiono, pendiri Rumah Inspirasi. Saya Don Brady undur diri, salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.